Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telekomunikasi Semarang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang dan bahagia bisa berkumpul, bertemu kembali, menyapa kawan-kawan dalam sharing training teknisi ponsel online LPK Quantum Telekomunikasi Semarang. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan materi mengenai pengenalan komponen serta cara baca skema. Ini sebenarnya kemarin ya, materi kemarin, tapi kita balik pindah hari ini. Materi hari ini ya cukup penting kalau menurut saya. Pentingnya bagaimana? Karena kita harus mengenal semua komponen yang ada di handphone. Dengan mengenal, kita jadi tahu fungsinya, kita jadi tahu manfaatnya. Sehingga ketika nanti terjadi fault, kesalahan, kerusakan, kita bisa menduga-duga ya dalam tanda kutip. Ini kira-kira karena tidak ada jembatan misalnya, ya, lilitan ya, tidak ada jembatan, makanya jadi kayak gini gitu, dan seterusnya. Jadi penting banget. Sama halnya dengan kalau kita sedang masak aja deh. Ketika nasi hangus. Masak nasi hangus atau masak nasi lembek. Seharusnya nasi yang normal itu seperti nasi padang misalnya, atau nasi di warteg, seger nasinya. Ya, seger pulen. Nah, ketika kita masak, kalau kita sudah tahu fungsi, oh nasi sifatnya begini, beras sifatnya begini, air sifatnya begini, fungsinya begini, kemudian apinya harus sekian, dan lain sebagainya. Jadi semua resep dalam memasak itu kita kuasai. Ketika masakan kita bermasalah, maka kita akan bisa cari tahu permasalahannya di mana. Begitu pula dengan di handphone. Jadi ketika ada kerusakan nanti, kalau kita sudah paham ya, apa saja komponen-komponennya, maka sangat mudah bagi kita untuk mengetahui apa yang bermasalah. Baik, saya kalau sudah ngomong ini nyerocos ya, semangatnya luar biasa. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pengenalan komponen, ya, sebelum kita memulai pengenalan komponen dan baca skematik, ya Borneo khususnya, ada beberapa ilmu umum yang harus kita ketahui. Ada ilmu umum yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu cara menentukan merek atau tipe handphone. Ngaku nggak ngaku, ya kita ngaku nggak ngaku, sadar tidak sadar, bahwa handphone yang beredar di masyarakat sangat banyak jumlahnya, ya, melebihi zaman-zaman dulu. Oppo sudah berapa tipe, Vivo, ya. Untuk lebih pastinya, bahkan kita bisa cek di sini nih. Paling tidak merek yang beredar ya, merek yang beredar di masyarakat kita, nih. Ini merek yang beredar. Ya. Ada Alcatel, Asus, BlackBerry, Coolpad, Gionee, Google Pixel, Hotwave, HTC, bla bla bla, sampai ke bawah, sampai ZTE. Itu kan banyak banget. Belum lagi dalam satu merek berapa banyak tipe tuh. Nggak mungkin lah kita ngafalin. Apalagi kadang nggak ada tulisannya tuh. Ya, polos gitu aja. Jadi ada handphone datang servis polos, nggak ada tulisannya. Ini masih mending ada tulisan Samsung gitu kan ya. Di lain-lain nggak ada tulisan lain. Datangnya mati total. Nggak bisa kita masuk ke pengaturan about atau tentang ponsel, lihat tipenya, nggak bisa. Datang-datang, bang servis handphone, HP gue mati. Nah, gimana menentukan merek dan tipe handphone ketika kita tidak tahu? Parahnya lagi,
si konsumen nggak tahu, Pak ini handphone apa Pak? Nggak tahu Mas, ini dikasih anak ini gitu kan. Nggak tahu Bang, ini dikasih pacar saya gitu kan. Jadi mereknya nggak tahu. Tahu mereknya misalnya, oh ini HP Odo. Tipe berapa Mbak? Aduh saya nggak tahu ini gitu. Parah kan? Susah. Nah, pertama pembukaan hari ini, bagaimana cara mengetahui tipe handphone? Ya, yang pertama ya yang harus kita lakukan yaitu kita foto saja. Jadi kita kawan-kawan bisa menggunakan Google Lens, ya, menggunakan Google Lens. Ya, kawan-kawan bisa menggunakan Google Lens. Oke, sebentar. Salah. Nah, jadi kawan-kawan bisa menggunakan Google Lens. Nih, begitu kita klik di sini, ya. Nih. Nah, kita lihat di sini. Apa ya tadi? Sembarang lah ya, sembarang kita klik dulu. Nih, hasilnya kan ada nih. Nah, di sini nih nampak muncul search by image. Jadi ketika kita pengen tahu itu tipe apa, tinggal klik saja. Kemudian cari gambar yang kita inginkan. Foto handphone yang kita inginkan. Seandainya kita belum punya fotonya ya difoto dulu. Ya, difoto dulu. Misalnya ini nih, ya. Nih. Termasuk mesinnya ya, mesinnya. Oh, ini. Saya drag and drop aja ya. Drag and drop saja. Nah. Ini saya drag ke sini. Nah, cari. Telusuri ini. Ya ini kalau ini mah udah ada tulisannya ya. Enak ya, Oppo A71. Tapi dari sini pun kita bisa lihat nih hasil pencariannya kira-kira ada nggak yang masuk. Tapi ini gambarnya nggak jelas, nggak cetol. Oh, nggak cetol. Nah, lebih lebih enak gini aja deh. Sini Dip, handphonemu Dip. Saya nggak tahu nih handphone Adip nih handphone cap apa ini. Ya, Realme ya. Realme. Tapi Realme tipe berapa? Saya nggak tahu. Ya, saya tidak tahu. Nih, kotornya HP-mu Dip. Oh ya dilap-lap oke Dip, Dip. Ini minyak jelantah apa ada semua di sini. Oke, nah jadi kita menggunakan Google. Jadi jangan sampai teknisi nggak tahu cara ini, malu-maluin, ya. Nah jadi saya pakai kamera atas saja. Nah ini masuk ke Google. Ini HP-nya tinggal difoto aja. Nih, ya foto. Cekrek, itu cekrek. Kemudian nih langsung keluar hasil pencariannya. Realme 9 Pro 5G. Nah, ya kan langsung keluar tuh. Ini kan hasilnya. Gitu. Jadi kalau kita nggak tahu tipe handphone, difoto, minta si Google bantu nyariin tipenya. Realme 9 Pro langsung kelihatan. Begitu pula dengan PCB, dengan mesin. Misalnya saya nggak tahu nih mesinnya apa, foto aja taruh, ya taruh di sini, kemudian cekrek, ya, cekrek, kemudian, nah ini kita lebarkan dikit, sudah, tuh langsung keluar mesin Redmi 5A.
Jadi begitu caranya. Oke, kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dimengerti. Ini cara sederhana, tetapi memang betul-betul kita butuhkan dalam keseharian kita. Baik. Yang berikutnya, kita juga bisa memanfaatkan sebuah situs yang namanya email.info. Email.info. Ini situsnya. Ya. Jadi ketika kita pengen cari tahu sebuah merek atau tipe handphone, tinggal kita ketik saja emailnya. Berapa Dip emailmu Dip? Tiga 8673 7306 0196 873. Aku manusia. Ya, aku manusia. Hoki. Ini hoki. Seorang. Ini seorang. Ini seorang. Ini hoki. Banyak banget hoki. Meriksa. Oke, cek sekarang. Langsung. Ya, modelnya 9 Pro, RMX sekian, emailnya sekian, Realme brandnya, keterangannya seperti ini, bla 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 dan seterusnya. Jadi sudah komplit, termasuk speknya ya, spesifikasinya ada semua. Jadi ini cara kita untuk mengetahui. Jadi jangan sampai, ini tipenya berapa ya? Share di grup lagi kan? Maaf, malu-maluin teknisi kok masih tanya tipe HP. Jadi kita bisa menggunakan beberapa cara tadi. Satu, yang jelas menggunakan Google Lens. Yang kedua, bisa menggunakan melacak tipe tersebut menggunakan email. Kecuali emailnya sudah pernah diganti. Ini lain ceritanya ya. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi itu tadi pembukaannya. Cara awal kita dalam menentukan tipe atau merek HP. Oke. Baik kawan-kawan, demikian. Semoga sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah ridha wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.